Pernahkah Anda mendengar tentang kerajaan yang dibangun oleh para makhluk jahat dari dunia lain? Sebuah kerajaan yang tak tampak oleh mata manusia, namun penuh dengan kekuatan yang bisa mengguncang dunia? Kali ini, di Cerita Warga Desa, kita akan membahas kisah mengerikan tentang kerajaan setan yang tersembunyi di balik dimensi lain. Mungkin ini adalah kisah yang akan mengubah pandangan Anda tentang dunia yang kita kenal. Halo Sobat Misteri, selamat datang kembali di channel Cerita Warga Desa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap menyimak kisah menyeramkan yang telah kami persiapkan kali ini. Jangan lupa saksikan sampai habis dan bagikan kepada teman-teman agar mereka juga merasakan pengalaman yang sama. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol like, komentar di bawah, dan subscribe jika kamu belum. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan dan doa. Kita mulai sekarang. Di sebuah desa yang terletak jauh di ujung hutan, terdapat sebuah tempat yang dianggap tabu oleh penduduk setempat. Hutan itu dikenal dengan nama Hutan Karawang, sebuah hutan yang selalu dipenuhi oleh kabut tebal dan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang pernah berani menyusuri hutan ini mengaku melihat sosok-sosok bayangan yang melayang di antara pepohonan. Dan tak jarang ada yang mendengar bisikan-bisikan seram dari kejauhan. Namun, ada satu cerita yang selalu menjadi bahan pembicaraan di setiap pertemuan malam di desa itu. Kerajaan Setan. Sebuah kerajaan yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun bersembunyi di balik kabut hutan tersebut menunggu orang-orang yang terperangkap dalam kekuatan gelapnya. Konon, kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja setan yang dikenal dengan julukan Raja Kegelapan. Ia adalah sosok yang dikatakan memiliki kekuatan tak terhingga, mampu mengendalikan pikiran manusia dan menjadikan mereka sebagai budak dalam kerajaannya. Raja ini konon sudah berabad-abad memerintah, menjaga kerajaan setan yang tersembunyi dari pandangan dunia manusia. Dari dalam kerajaannya yang tersembunyi dalam kabut dan malam gelap, ia mengutus makhluk-makhluk menyeramkan untuk menggoda jiwa manusia yang lemah, memberi mereka kekuasaan dan keabadian sebagai imbalan untuk menyerahkan jiwa mereka. Banyak yang berkata bahwa kerajaan ini tidak hanya dihuni oleh setan, tetapi juga oleh manusia-manusia yang terjerat godaan kekuasaan. Mereka yang tergoda oleh janji-janji manis dari Raja Kegelapan rela mengorbankan apapun, bahkan nyawa mereka, demi menjadi bagian dari kerajaan yang menakutkan ini. Mereka menjadi tentara yang tidak terlihat oleh dunia, hidup dalam bayang-bayang kerajaan setan, dan mengabdi dengan sepenuh hati kepada sang raja. Setiap orang yang berhasil terjebak dalam kerajaan ini akan kehilangan kemanusiaannya dan menjadi makhluk yang tak dapat dibedakan dengan para setan, hidup selamanya dalam kehampaan dan kegelapan. Namun, kisah yang paling menarik adalah kisah seorang pemuda bernama Randy. Randy adalah seorang pemuda pemberani yang selalu penasaran dengan cerita-cerita misterius yang beredar di desanya. Ia tak bisa menerima begitu saja cerita tentang kerajaan setan yang menakutkan itu. Bagi Randy, cerita-cerita itu hanya mitos belaka, tak lebih dari kisah-kisah menakut-nakuti yang diceritakan orang-orang tua. Namun, suatu malam, saat ia mendengar cerita itu sekali lagi, rasa penasarannya mulai menguasai dirinya. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari tahu sendiri apakah kerajaan itu benar-benar ada, ataukah itu hanya cerita kosong belaka. Dengan tekad yang bulat, Randy memulai perjalanannya menuju hutan Karawang pada malam hari. Meski banyak yang memperingatkannya agar tidak masuk ke dalam hutan itu, ia tetap melangkah tanpa rasa takut. Jika kerajaan setan itu benar-benar ada, aku akan membuktikannya, pikirnya. Namun,
Begitu kakinya menginjakkan tanah hutan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Hutan yang biasanya tampak hidup dengan suara binatang dan gemericik air, kini terasa sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan yang ia lalui. Setiap langkahnya semakin berat dan rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Namun rasa penasarannya tetap lebih kuat. Tanpa sadar, Randy melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang kian gelap. Saat Randy melangkah lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, membawa kabut yang semakin tebal. Tiba-tiba, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di tengah jalan. Wajahnya tertutup oleh tudung hitam, hanya matanya yang tampak bersinar dari balik kain itu. Wanita itu bergerak dengan langkah yang sangat pelan, hampir seperti tidak menyentuh tanah. Randy terkejut, namun rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mendekat, dan wanita itu seolah merasakan kedatangannya. "Kenapa engkau datang ke sini, anak muda?" tanya wanita itu, suaranya serak namun terdengar dalam. "Hutan ini tidak cocok untuk manusia sepertimu." Randy berdiri tegak, menatap wanita itu dengan berani. "Aku hanya ingin tahu, apakah cerita tentang kerajaan setan itu benar adanya? Aku tidak takut dengan apapun yang ada di sini." Wanita itu terdiam sejenak, kemudian menatapnya dengan tajam. "Hati-hati, perjalananmu tidak akan mudah. Kerajaan setan bukanlah tempat yang bisa kau masuki tanpa konsekuensi. Banyak yang datang dan tidak pernah kembali. Mereka yang masuk ke sana kehilangan segalanya. Jiwa mereka terperangkap selamanya." Randy merasa sedikit ragu dengan peringatan itu, namun ia tidak membiarkan dirinya mundur. "Aku tidak percaya pada mitos atau cerita yang diceritakan orang-orang. Jika kerajaan itu benar ada, aku akan menemukannya dengan caraku sendiri." Wanita itu menggelengkan kepala pelan, seakan memahami bahwa peringatan itu tidak akan mengubah tekad Randy. "Kau terlalu muda untuk memahami apa yang akan terjadi," katanya. "Tapi jika kau benar-benar nekat, ada satu hal yang perlu kau ketahui. Semua yang terjadi di dalam kerajaan setan akan menjadi kenyataan dalam pikiranmu. Jika kau takut, mereka akan mengejarmu. Jika kau marah, mereka akan menggunakan kemarahanmu untuk menghancurkanmu." Randy menatap wanita itu, merasakan ketegangan di udara. "Aku tidak takut," jawabnya dengan suara tegap. "Aku akan melanjutkan perjalanan ini." Dengan satu langkah, wanita itu mundur perlahan ke dalam kabut, seolah menghilang begitu saja, meninggalkan Randy sendiri di tengah hutan yang semakin gelap. "Berhati-hatilah, Randy," terdengar suaranya melayang di udara. "Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kegelapan." Randy melanjutkan perjalanan, meskipun kini ia merasa seolah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Kabut semakin pekat, dan tak lama kemudian ia sampai di sebuah tempat yang sangat aneh. Di hadapannya terbentang sebuah istana megah yang terlihat tidak sesuai dengan suasana hutan. Istana itu besar, dengan menara tinggi yang seakan menembus langit gelap. Awan hitam menggulung di sekelilingnya, dan sebuah aura jahat mengelilingi tempat itu. Pintu gerbang istana itu terbuka perlahan, tanpa ada suara, seakan mengundang Randy untuk masuk. Randy berdiri terpaku, namun rasa penasaran kembali menguasai dirinya. "Ini tempat yang sama seperti yang diceritakan orang-orang," bisiknya. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, dan begitu melintasi pintu gerbang, dunia di sekitarnya berubah. Begitu ia melangkah lebih jauh ke dalam istana, Randy merasakan udara menjadi lebih berat dan penuh dengan energi yang tak terlukiskan. Dinding istana yang gelap dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh dan simbol-simbol yang tampaknya berasal dari dunia lain. Di dalam ruangan besar itu, sosok-sosok makhluk gelap berdiri diam, memandangnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak bergerak, namun matanya yang tajam membuatnya merasa sangat terancam. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Randy berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok Raja Setan itu. Raja Kegelapan. Ia mengenakan pakaian hitam yang mengkilap,
dengan tanduk besar yang melengkung ke belakang di kepalanya. Matanya yang berkilauan merah memandang Randy dengan tajam. "Selamat datang di kerajaanku manusia." Suara raja itu menggema, membuat dinding istana seakan bergetar. "Aku telah menunggumu." Randy terkejut, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. Raja setan itu tersenyum lebar, senyuman yang menakutkan. "Aku tidak menginginkan apapun darimu, anak muda. Tetapi, aku ingin melihat apakah kau cukup kuat untuk bertahan di sini. Kerajaan ini hanya untuk mereka yang bisa menghadapinya. Semua yang datang ke sini, baik yang kuat maupun yang lemah, akan diuji oleh kekuatan kegelapan. Hanya satu yang dapat keluar dengan selamat. Yang lain akan menjadi bagian dari kerajaan ini selamanya." Randy merasa sebuah tekanan yang luar biasa menyelimuti dirinya. "Aku tidak takut denganmu," jawab Randy dengan suara yang semakin tegas. "Aku tidak akan menyerah begitu saja." "Bagus," jawab Raja Kegelapan sambil tertawa keras, suaranya menggema di seluruh istana. "Maka kita akan lihat apakah keberanianmu cukup untuk menghadapinya." Raja Kegelapan melangkah mendekat, dan setiap langkahnya seolah mengguncang tanah di bawah kaki Randy. Udara semakin berat, seolah berisi kekuatan yang tak terlukiskan. Randy merasakan hatinya berdegup kencang, namun ia tetap berdiri tegak. "Apa yang kau harapkan dariku, Raja Setan?" tanya Randy dengan suara yang hampir tenggelam oleh ketakutan yang merayap. Raja Kegelapan menatapnya dengan tatapan tajam yang penuh dengan kebencian. "Aku berharap kau menjadi bagian dari kerajaanku. Semua orang yang datang ke sini akan diuji, dan hanya yang mampu bertahan, yang akan mendapatkan hadiah abadi. Hadiah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Hadiah? Kau menyebutnya hadiah, tetapi itu adalah kutukan," jawab Randy, mulai merasa marah. "Aku tidak akan menjadi budakmu, Raja Setan. Aku datang untuk mengakhiri kerajaan ini, bukan untuk menyerah." Raja Kegelapan tertawa keras, suaranya menggetarkan seluruh istana. "Anak muda yang penuh semangat. Tapi kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kerajaan ini sudah ada sejak lama, dan aku telah menunggu seseorang sepertimu. Namun, tak ada seorang pun yang mampu bertahan. Semua yang berani menentangku pada akhirnya akan menjadi bagian dari kerajaan ini." Dalam jiwa yang terperangkap, tiba-tiba dinding istana bergetar hebat dan sosok-sosok gelap yang ada di sekitar mereka mulai bergerak. Mereka mengelilingi Randy, wajah mereka penuh dengan kebencian. Randy merasa terpojok, namun tekadnya tidak goyah. "Aku tidak takut padamu, dan aku tidak akan membiarkanmu memenangkan permainan ini," teriaknya. Raja Kegelapan mendekat, matanya menyala dengan api kegelapan. "Kau tidak memiliki pilihan, Randy. Kerajaan ini adalah takdirmu. Jangan menentang takdirmu." Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari kejauhan. "Jangan dengarkan dia, Randy." Suara itu datang dari wanita yang tadi ia temui di hutan, yang muncul kembali dari dalam kabut. "Kerajaan ini adalah ilusi. Kau memiliki kekuatan untuk keluar darinya." Randy terkejut, dan Raja Kegelapan berbalik dengan marah. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau mengkhianatiku?" Wanita itu hanya tersenyum, meski ada sedikit ketakutan di matanya. "Aku tidak mengkhianati apa-apa, Raja Setan. Aku hanya membantu Randy menemukan jalannya." Raja Kegelapan mengangkat tangannya, dan kekuatan kegelapan yang luar biasa mengalir dari telapak tangannya, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh istana. "Kau akan menyesal, wanita. Aku akan menghancurkan kalian berdua," teriaknya dengan suara yang mengguntur. Namun, wanita itu melangkah maju, menempatkan dirinya di depan Randy. "Kau tidak bisa mengalahkan kebenaran, Raja Kegelapan. Randy, ingatlah, keberanian dan hati yang murni lebih kuat daripada kegelapan."
Randy merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. "Aku tidak akan menyerah, aku akan melawan," teriaknya dengan penuh keberanian. Dengan kekuatan yang baru ditemukan dalam dirinya, Randy maju melawan gelombang energi yang diciptakan oleh Raja Kegelapan. Suasana semakin panas dan setiap langkahnya terasa seperti bertarung melawan kekuatan yang sangat besar. Namun, Randy tahu bahwa ia tidak sendirian. Wanita itu meskipun tampak rapuh, berdiri kokoh di sampingnya. Kekuatan yang ada dalam dirinya semakin membesar, dan akhirnya dengan satu dorongan kekuatan yang besar, Randy memaksa Raja Kegelapan mundur. Raja itu terhuyung mundur. Matanya memancarkan kebencian yang tak terlukiskan. Kau tidak bisa," teriaknya. Randy mengangkat tangannya, dan dengan sekuat tenaga, ia mengarahkannya ke Raja Kegelapan. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Raja Kegelapan terhisap ke dalam kekosongan yang tak terbayangkan, hilang dari dunia ini. Setelah pertarungan yang panjang dan menegangkan itu, suasana kembali tenang. Istana yang semula penuh dengan kegelapan, perlahan-lahan mulai hilang. Kabut yang mengelilingi hutan itu pun mulai menghilang, memberi jalan bagi cahaya untuk masuk. Wanita itu tersenyum lembut kepada Randy. "Kau berhasil, Randy. Kerajaan ini kini sudah hancur." Randy tersenyum, merasa lega, namun kelelahan. "Terima kasih. Aku tidak akan pernah lupa ini." Wanita itu mengangguk. "Ingatlah, Randy. Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan keberanian yang datang dari dalam hati. Kau telah mengalahkan kerajaan setan ini, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang murni." Randy mengangguk pelan, lalu berbalik untuk meninggalkan hutan yang kini sudah aman. "Ini hanya fiksi belaka, namun keberanianmu adalah nyata," kata wanita itu dengan suara lembut, seakan menutup kisah ini. "Semoga kisah ini menginspirasi yang mendengarnya." Sekarang, setelah melalui pertempuran yang epik dan penuh misteri ini, kita tahu bahwa kegelapan hanya bisa ditaklukkan dengan kekuatan hati yang murni. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berani menghadapi segala rintangan yang datang, dan tidak pernah menyerah pada ketakutan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita misteri lainnya dari Cerita Warga Desa. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar sebagai tanda keberkahan, dan semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan.